Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang hiwalah. Kalau sebelumnya kita membahas hiwalah menurut fiqih, ya. Ada rukun, ada syarat, kemudian ada sebelumnya definisi, ada landasan hukum, ya, ada ragam. Kita akan mencoba untuk melihat dan mendiskusikan nanti, diskusinya nanti via Google Meet, ya. Itu tentang implementasi hiwalah pada lembaga keuangan syariah, ya. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa produk keuangan yang menggunakan akad hiwalah atau hawalah di fatwa DSN. Ada nomor 12 itu DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang hawalah. Kemudian nomor 34 ya, DSN MUI garis miring 9 2002 tentang LC impor syariah. Kemudian nomor 58 ya tahun 2007 tentang hawalah bil ujrah, dan nomor 90 ya tentang tahun 2013 tentang pengalihan utang pembiayaan murabahah. Ini kira-kira beberapa produk keuangan yang menggunakan akad hawalah ataupun hawalah bil ujrah. Nah, kita akan lihat hawalah bil ujrah di dalam fatwa DSN MUI. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah, ya. Nah, secara teorinya di dalam fikih sudah kita bahas tentang hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. Jadi hawalah muqayyadah itu yang ada hubungan atau keterkaitan hutang piutang, ya, antara muhil, muhal dan muhal alaihi. Artinya di mana muhil punya hutang kepada muhal dan dia punya piutang kepada muhal alaihi. Dan hawalah mutlaqah di mana muhil ya tidak punya piutang kepada muhal alaihi. Artinya muhal alaihi tidak berhutang kepada muhil, ya. Dia hanya berhutang kepada muhal saja. Nah, hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang. Nah, ini sudah dijelaskan. Hawalah mutlaqah adalah hawalah yang dimana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaihi. Ya, kemudian hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan atau ujrah, dengan pengenaan ujrah atau fee. Kemudian hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah mutlaqah. Jadi hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah mutlaqah. Ya, tidak berlaku pada hawalah muqayyadah. Ya, jadi hawalah disertai dengan upah ini hanya berlakunya pada hawalah mutlaqah saja. Nah, karena itu ada jasa hawalah muhal alaihi. Ya, muhal alaihi itu adalah bank syariah dalam prakteknya. Maka bank syariah berhak untuk mendapatkan upah, ya, ujrah. Ya, karena pengalihan utang yang dilakukan oleh muhil, ya, di mana hutangnya dipindahkan dari muhal kepada muhal alaihi, yaitu bank syariah. Maka bank syariah dalam hal itu, ya, di mana dia tidak punya hutang kepada muhil, dia berhak mendapatkan ujrah atas jasa hawalah. Nah, itu adalah gambaran hawalah mutlaqah. Dan hawalah bil ujrah sekali lagi hanya berlaku pada hawalah mutlaqah. Kemudian dalam hawalah mutlaqah, muhal alaihi boleh menerima ujrah. Ya, ini yang kita singgung barusan, atau fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil. Nah, kemudian di fatwa berikutnya adalah tentang LC impor syariah, ya, letter of credit. Letter of credit ini adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir, ya, yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir, ya, dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Jadi misalnya seorang impor akan mengimpor barang dari negara A, gitu ya. Nah, dia tidak punya dana yang cukup misalnya untuk membayar kepada eksportir, ya.
Lalu bank kemudian ya menerbitkan LC, ya kan, LC impor ini, ya, LC atau letter of credit, ya, jadi surat pernyataan akan membayar kepada eksportir. Jadi nanti bank yang bayar. Jadi skemanya berarti adalah importir ini sebagai muhil, dia mengalihkan hutangnya kepada eksportir, ya, dari eksportir kepada bank syariah. Eksportir adalah muhal, ya, bank syariah ini adalah sebagai muhal alaihi yang menerbitkan LC impor itu. Nah ini ada beberapa alternatif akad ya yang digunakan dalam LC impor ini. Ada yang pertama adalah wakalah bil ujrah dan qard, dan yang kedua adalah wakalah bil ujrah dan hawalah, gitu ya. Nah, kita akan melihat alternatif yang kedua saja ya, karena ini ada hubungannya dengan hawalah, yaitu wakalah bil ujrah dan hawalah. Wakalah bil ujrah dan hawalah dengan ketentuan pertama, importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Ya, jadi importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Bisa jadi dia ada dana di bank yang akan menerbitkan LC impor itu, hanya tidak cukup ya. Kemudian importir dan bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, ya, akad wakalah. Jadi ujrah ini ujrah ini didasari dari wakalah ya, lebih kepada wakalah sebetulnya. Jadi ujrah yang diperoleh oleh bank ini itu atas jasa pengurusan dokumen impor, ya, pengurusan dasar pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Nah itu antara importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah. Kemudian besar ujrah itu harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Ini tentu untuk menghindari adanya qard atau semacam ya dana talangan ya atau pinjaman ya yang mengandung unsur riba. Oleh karenanya ya ujrah ini harus dalam bentuk nominal bukan persentase. Seperti dalam akad-akad sebelumnya yang sudah pernah saya singgung ya, misalnya dalam anjak piutang ya, kemudian di pengurusan haji ya kan gitu. Itu ada akad qard, ada ijarah, kemudian di anjak piutang juga ada akad qard, ada ijarah atau wakalah bil ujrah ya. Nah di situ tidak boleh adanya ujrah yang berbentuk persentase dari besaran dana talangan. Kemudian hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Ya, jadi ini proses hewalahnya. Ya, ini adalah proses hewalah. Nah, jadi sepertinya di sini ujrah itu lebih diberlakukan atau ujrah ini diambil ya lebih kepada atas dasar wakalah. Jadi bukan hewalahnya. Ya, proses hewalahnya ya tidak ada ujrah, tetapi yang ada ujrahnya di sini adalah wakalahnya. Ya. Karena di sini importir tadi dia punya dana sebetulnya. Artinya kalau punya dana di bank itu ya berarti ibaratnya adalah ya bank ini sebagai muqtarid ya, sebagai orang yang atau pihak yang memiliki hutang gitu ya. Pihak yang memiliki hutang kepada muhil atau kepada importir ini gitu ya. Karena dia punya dana, cuma dana yang ada itu ya tidak cukup untuk untuk membayar keperluan impor barangnya ya. Nah, jadi hutang, sekali lagi hutang kepada eksportir, hutang importir kepada eksportir itu dialihkan oleh importir ya menjadi hutang kepada bank. Ya kan? Menjadi hutang kepada bank. Jadi di situ bank kemudian membayar bisa menggunakan dana yang ada atau dana importir
yang ada yang tidak cukup itu tadi, kemudian ditambah dengan tentu uang yang berasal dari bank, gitu ya. Artinya di situ ada unsur hewalah dan ada unsur semacam dana talangan yang diberikan oleh bank kepada importir, ya. Wallahu alam. Jadi sekali lagi, hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Nah, itu LC impor, ya, letter of credit impor syariah. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah. Nah, ini ada produk pengalihan utang pembiayaan murabahah. Jadi kalau misalnya nasabah ingin mengalihkan utang pembiayaan murabahahnya dari LKSA kepada LKSB misalnya, ya, maka salah satu mekanismenya adalah dengan menggunakan akad hawalah bil ujrah, ya. Salah satu mekanismenya menggunakan akad hawalah bil ujrah. Tadi hawalah bil ujrah itu berlaku pada hawalah mutlaqah, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Pertama, nasabah, di mana nasabah itu adalah muhil, ya kan, atau madin atau debitur, ya, yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu LKS, katakan LKSA, mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada LKS lain atau muhal alaihi, pada LKSB, ya, LKS lain. Nah, LKS lain ini adalah muhal alaihi kedudukannya. Jadi sekali lagi, nasabahnya adalah muhil, ya, dan dia debitur, gitu ya, dan dia debitur ya, karena ini wakalah bil hawalah bil ujrah, artinya hawalah mutlaqah, berarti nasabah ini, ya, muhil ini berarti dia hanya debitur saja. Di muhilnya dia tidak kreditur, ya, tapi debitur. Dia yang punya hutang, ya, dan dia tidak punya piutang. Nah, dia punya utang pembiayaan murabahah kepada LKSA, ya kan? LKSA berarti muhal, ya kan? Mengajukan permohonan pengalihan utangnya. Nah, utangnya itu dia minta kepada LKSA itu untuk dialihkan hutangnya dari LKSA kepada LKS lain. LKS lain itu kedudukannya adalah muhal alaihi. Kemudian yang kedua, LKS lain atau muhal alaihi ini, ya, setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, ya, LKS lain atau muhal alaihi ini setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut melakukan akad hawalah bil ujrah, ya, dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah ke LKSA, ya, di mana LKSA itu adalah muhal, ya, atau muhtal atau dain atau kreditur, ya, pada waktu yang disepakati. Ya, jadi yang kedua ini adalah muhal alaihi, di mana LKS lain itu yang ingin dituju oleh siapa? Oleh nasabah ini, ya. Kemudian setelah dia menyetujui permohonan nasabah itu, ya, dia melakukan akad hawalah bil ujrah dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah ke LKSA. Jadi utang nasabah ke LKSA itu dibayar, dilunasi oleh LKS, ya, dibayar seluruh atau sebagiannya oleh LKS lain ini, ya, oleh LKS lain. Nah, kemudian yang ketiga, nasabah atau muhil, ya, atau madin tadi debitur membayar ujrah kepada LKS lain atau muhal alaihi atas jasa hawalah. Dia membayar ujrah nasabah ini atas jasa hawalah, ya, hawalah bil ujrah ini. Kemudian yang keempat adalah nasabah atau muhil atau madin debitur membayar kewajibannya yang timbul dari akad hawalah kepada LKS lain, ya, baik secara tunai ataupun secara tangguh atau angsur sesuai kesepakatan. Jadi ada ujrah yang dibayarkan atas jasa hawalah, ya, atas jasa hawalah. Kemudian ada membayar kewajiban yang timbul dari akad hawalah itu, ya. Jadi kewajiban tadi artinya pokoknya, ya, yang timbul dari akad atau proses pengalihan hutang dari
LKS A kepada LKS B atau LKS lain itu tadi, ya. Baik itu secara tangguh ataupun secara angsur, ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi itu mekanisme pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah, ya, atas inisiatif nasabah. Jadi kalau ada nasabah misalnya ingin mengalihkan utangnya, ya, dari LKS A kepada LKS B, ya, itu bisa dilakukan, ya, dengan mekanisme ini, yaitu hawalah bil ujrah, ya, di mana didasari dengan secara teori di dalam fikih ini namanya hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah itu, ya, karena tidak ada kaitan hutang piutang antara, ya, nasabah di sini dengan LKS lain, ya. Artinya apa? LKS lain tidak punya hutang kepada nasabah ini, ya kan? Tetapi kemudian LKS lain ini, ya, diminta untuk membayar hutangnya nasabah ini kepada LKS A itu tadi, ya, karena dia ingin memindahkan, ya, hutang murabahahnya kepada LKS lain itu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang praktek hawalah bil ujrah atau hawalah ini dalam lembaga keuangan kontemporer. Jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.